Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Ayat-ayat ini tidak memiliki satu sebab khusus, peristiwa tunggal, yang spesifik, melainkan turun sebagai tanggapan umum terhadap sikap dan perilaku kaum Yahudi di Madinah pada awal periode Islam. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau berinteraksi dengan beberapa kabilah Yahudi, seperti Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Mereka adalah ahlul kitab yang mengenal konsep kenabian dan menunggu nabi terakhir. Namun, ketika nabi yang dinantikan itu datang dari kalangan Arab, Bani Ismail, bukan Bani Israel, banyak dari mereka yang menolak, iri hati, dan berusaha menyembunyikan kebenaran. Poin-poin sikap Yahudi yang dikritik dalam ayat-ayat ini. 1. Pengingkaran janji. Mereka telah berjanji kepada Allah dalam Taurat untuk mengikuti dan menaati nabi yang akan datang, tetapi mengingkarinya ketika Nabi Muhammad diutus. 2. Menyembunyikan kebenaran. Para ulama dan rahib mereka sering menyembunyikan nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad yang terdapat dalam Taurat, padahal mereka mengetahuinya. Ini terkait dengan ayat 42 tentang mencampur kebenaran dengan kebatilan. 3. Sikap eksklusif dan merendahkan. Mereka enggan sholat, beribadah, bersama kaum muslimin yang dianggap sebagai bangsa Arab yang kurang beradab. Ayat 43 memerintahkan mereka untuk ruku, bersama orang-orang yang ruku, sebagai seruan untuk meninggalkan kesombongan dan bergabung dengan jamaah muslim. 4. Motif materi kedudukan. Penolakan mereka juga didorong oleh kekhawatiran akan kehilangan pengaruh, otoritas keagamaan, dan keuntungan ekonomi sebagai pemegang otoritas keagamaan di masyarakat.